Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 mata kuliah Sosiologi kelas E akan mempresentasikan tentang kota dan transportasi. Perkenalkan, nama saya Yuka Sumiati, NPM 10090219064, dan teman saya bernama Tia Aprilia, NPM 10090219073. Di sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu yang pertama tentang transportasi. Transportasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan lokal, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Arti tersebut yaitu keberhasilan dalam pembangunan pun sangat ditentukan oleh peran sektor transportasi, sehingga sistem transportasi harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal. Di dalam transportasi itu memiliki prinsip pembangunan sistem transportasi. Apa sih isinya? Isinya tuh yang pertama ada kesetaraan sosial, yang kedua ada keberlanjutan ekologi, dan yang terakhir ada kesehatan dan keselamatan transportasi yang memiliki dampak yang besar terhadap kesehatan dan keselamatan. Slide selanjutnya. Problem kemacetan. Di dalam kemacetan memiliki masalah problematika perkotaan yang semakin marak yang dijumpai di beberapa kota yang besar, termasuk di Indonesia. Kemacetan hampir merata di kota-kota tertentu, seperti contohnya di Jakarta. Untuk mereduksi masalah kemacetan, lalu lintas di perkotaan perlu dibuat suatu kebijakan strategis dengan mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu aspek teknik, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, dan yang terakhir ada aspek keamanan. Di dalam salah satu aspek, itu perlu dipertimbangkan dengan tindakan antisipasi terhadap karakteristik lalu lintas perkotaan yang akan muncul pada masa mendatang. Untuk lalu lintas, kerapatan lalu lintas, tingkat pelayanan, dan derajat kejenuhan. Contoh dalam beberapa di Indonesia dapat dikategorikan dalam dua kategori yang saling berkaitan. Yang pertama itu berkaitan dengan infrastruktur prasarana transportasi darat. Yang kedua ada berkaitan dengan manajemen perkotaan dan manajemen transportasi. Jadi masalah kemacetan lalu lintas di perkotaan itu salah satu bagian dari permasalahan sistem transportasi perkotaan, yang dimana perkotaan itu sangat kompleks, penyebabnya sangat banyak dan saling berkaitan, maka sistem transportasi itu memiliki makna yang tidak bisa terpisahkan dari sistem perkotaan secara keseluruhan, yang berarti kebijakan transportasi perkotaan itu tidak dapat dilepas ataupun berkaitan dengan kebijaksanaan yang menyangkut pengangkutan ataupun penataan perkotaan. Oke, slide selanjutnya. Selain pengertian transportasi dalam beberapa ahli, salah satunya menurut Ovyar Jetamin tahun 1997 halaman 68 dapat disimpulkan bahwa transportasi dan perekonomian memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dalam satu sisi transportasi dapat meningkatkan kegiatan ekonomi suatu daerah.
Karena kenapa? Karena dengan adanya infrastruktur, transportasi suatu daerah dapat meningkatkan kegiatan ekonominya. Dalam satu sisi, akibat tingginya kegiatan ekonomi, di pertumbuhan ekonomi kan meningkat, timbul masalah transportasi. Maka terjadilah kemacetan lalu lintas, sehingga perlunya perubahan jalur transportasi untuk mengimbangi tingginya kegiatan ekonomi. Maka sangatlah penting dalam peran transportasi. Karena bagi kegiatan ekonomi mengharuskan sebuah sistem transportasi yang handal, efisien, dan efektif itu memiliki arti bahwa sistem transportasi yang memenuhi kapasitas yang angkut, terpadu, atau terintegrasi, tertib, lancar, cepat, ataupun tepat. Slide selanjutnya. Di dalam efisien, arti beban publik sebagai pengguna jasa transportasi menjadi rendah dan memiliki utilitas yang tinggi, memiliki beberapa contoh. Yang pertama ada klasifikasi transportasi, seperti gambar slide di atas, bahwa di sini ada transportasi darat yang memiliki dua contoh. Yang pertama ada transportasi jalan raya. Maka transportasi yang menggunakan alat angkutan berupa manusia, binatang, berdati, sepeda, ataupun hal yang lainnya. Dan yang kedua ada transportasi jalan rel yang meliputi alat angkutan berupa kereta api, gerbong, tangki, trailer, dan kereta penumpang jalan lainnya yang bisa digunakan untuk berupa rel baja. Dan di situ ada transportasi air. Transportasi air itu dibagi menjadi 3. Bisa dilihat bahwa ada transportasi air perdalaman seperti sampan ataupun motorboat. Yang kedua ada transportasi laut yang bisa digunakan alat angkutan seperti perahu atau kapal mesin. Dan yang terakhir ada transportasi udara yang merupakan angkutan mutakhir dan tercepat. Di dalam karakteristik sistem transportasi tersebut, di dalam slide di atas, itu memiliki waktu perjalanan yang sangat relatif, biaya perjalanannya juga relatif, di dalam tingkat pelayanan juga relatif, maka setiap moda angkutan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, slide selanjutnya, bisa dilihat bahwa ada 4 manfaat dalam transportasi. Yang pertama, menurut Ihsantono tahun 2009, halaman 135, di dalam kegiatan ekonomi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, salah satu jenis kegiatan yang mencangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis, barang, ataupun orang, sehingga menimbulkan adanya transaksi. Itu yang disebut manfaat ekonomi. Dan yang kedua ada manfaat sosial. Yang dimana manfaat sosial itu ada beberapa faktor yang diantaranya, yang pertama ada pelayanan untuk perseorangan atau kelompok, dan yang kedua pertukaran atau penyampaian informasi, yang ketiga perjalanan untuk bersantai, yang keempat ada memendekkan jarak, dan yang kelima ada memecarkan penduduk. Dan yang ketiga di situ ada manfaat politis. Apa sih manfaat politis tuh? Nah, manfaat politis tuh seperti pengangkutan dalam menciptakan persatuan dan kesatuan yang semakin kuat dan meningkatkan isolasi, atau menyebabkan pelayanan kepada masyarakat yang dikembangkan atau dipuaskan dengan merata. Maka pada saat setiap bagian wilayah itu secara merata dalam suatu negara. Dan memiliki keamanan negara terhadap serangan dari luar negeri yang tidak
dikehendaki. Dan yang terakhir ada manfaat kewilayahan. Di dalam manfaat kewilayahan itu selain dapat memenuhi kebutuhan penduduk di kota ataupun di desa, memiliki keberhasilan pembangunan pada sektor transportasi yang dapat memenuhi perkembangan wilayah. Oke, slide selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya, yaitu Tea. Untuk yang selanjutnya yaitu ada perencanaan transportasi, yaitu konsep perencanaan transportasi yang telah berkembang sampai saat ini dan paling populer adalah model perencanaan transportasi 4 tahap. Nah, 4 tahap itu yang pertama ada pemodelan bangkitan dan tarikan perjalanan. Yang kedua ada pemodelan sebaran dan distribusi perjalanan. Yang ketiga ada pemodelan pemilihan kendaraan. Yang keempat ada pemodelan pemilihan rute perjalanan. Nah, lalu ada kemacetan lalu lintas. Nah, kemacetan lalu lintas ini ada 5. Yang pertama, simple interaction, yaitu kemacetan yang terjadi pada saat arus lalu lintas rendah dengan jumlah pergerakan yang kecil. Kemacetan ini disebabkan oleh cara pengemudi yang lambat dan berhati-hati untuk menghindari kecelakaan. Terus yang kedua, ada multi interaction, yaitu kemacetan yang terjadi pada saat arus lalu lintas lebih tinggi sehingga saat bertambahnya kendaraan akan lebih menghalangi satu sama lain meskipun kapasitas jalan belum digunakan secara optimal. Lalu yang ketiga ada bottleneck situation, yaitu kemacetan karena penyempitan lebar jalan sehingga ruas jalan tersebut mengalami penurunan kapasitas dibanding ruas jalan sebelumnya atau sesudahnya. Lalu arus berbeda di bawah kapasitas bottleneck pada arus jalan tersebut akan terjadinya interaksi berganda, tetapi tidak memenuhi kapasitas, apalagi untuk beberapa lama akan menimbulkan kemacetan. Lalu ada trigger next situation, yaitu kemacetan yang ditimbulkan oleh kemacetan bottleneck. Lalu yang kelima ada network dan control congestion, yaitu kemacetan yang terjadi karena adanya upaya dan pengelolaan jalan untuk mengurangi biaya kemacetan beberapa waktu tertentu atau untuk jenis lalu lintas tertentu, tetapi mengakibatkan kemacetan pada waktu dan jenis lalu lintas yang lain. Lalu ada menurut kebergantungannya kemacetan dibagi menjadi 2, yaitu ada load independent dan ada load dependent. Nah, untuk load independent itu yaitu kemacetan yang terjadi karena menurunnya kinerja sistem akibat dari interaksi antara komponen sistem, termasuk apabila sistem akibat itu tidak digunakan. Contohnya ada 2, yaitu ada special congestion, yaitu kemacetan yang disebabkan oleh kendaraan fasilitas transportasi seperti terminal, halte, dan sebagainya. Setiap fasilitas mempunyai kecenderungan yang menyebabkan kemacetan baik pada saat kendaraan maupun saat kosong. Lalu ada yang kedua yaitu schedule congestion. Nah, yaitu kemacetan yang terjadi ketika jumlah perjalanan yang telah terjadwal lebih relatif besar dari jumlah armada yang ada. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu load dependent. Load dependent itu pun terbagi menjadi 2. Yang pertama, load special congestion, yaitu kemacetan yang timbul bila arus kendaraan yang bergerak melalui suatu rute melewati sebuah terminal yang telah ada beban dan yang menunggunya. Lalu yang kedua ada load schedule congestion, yaitu kemacetan
yang terjadi bila volume yang harus dimuat memerlukan waktu yang lebih lama daripada yang dijadwalkan. Penyebab masalah lalu lintas terbagi menjadi 7. Yang pertama penyebab masalah lalu lintas itu pertama pertambahan penduduk di kota-kota besar yang bertambah di sekitar 4-5% per tahun. Lalu yang kedua ada perkembangan kota yang tidak diikuti struktur guna lahan yang sesuai. Lalu faktor ketiga ada keseimbangan jaringan jalan, fasilitas, lalu lintas, dan angkutan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan. Contohnya jarak perjalanan karena masyarakat mengalami pergeseran tempat tinggal ke arah luar kota atau pinggiran. Nah, yang kelima itu ada penggunaan pribadi yang kurang efektif. Yang keenam itu kualitas dan kuantitas kendaraan umum yang belum memadai. Yang ketujuh itu kurangnya pemanfaatan secara maksimal peran alat angkutan kurang mampu melayani massa yang baik dengan maksimal seperti kereta api. Gitu. Selanjutnya, prasarana dan kebutuhan transportasi. Peranan perencanaan transportasi adalah memastikan bahwa kebutuhan pergerakan dalam bentuk pergerakan manusia, barang, ataupun kendaraan dapat dijunjung oleh sistem prasarana transportasi yang harus beroperasi di bawah kapasitasnya. Menurut Tamin 2000/71 mengatakan bahwa sistem prasarana transportasi itu terbentuk dari pertama sistem prasarana penunjang, misalnya sistem jaringan jalan raya atau jalan rel kereta termasuk terminal. Yang kedua itu ada sistem manajemen transportasi, misalnya undang-undang, peraturan, dan kebijakan. Yang ketiga ada beberapa jenis moda transportasi dengan berbagai macam operatornya. Nah, untuk proses perencanaan transportasi menurut Bruton, James Michael 1985, proses perencanaan transportasi perkotaan dilandai pada satu cangkupan asumsi dan prinsip-prinsip yang paling mendasar, yaitu yang pertama ada pola perjalanan adalah terukur, stabil, dan dapat diprediksi. Yang kedua, yaitu kebutuhan pergerakan berhubungan langsung dengan distribusi dan intensitas tata guna lahan yang mampu ditetapkan secara akurat untuk di beberapa waktu yang akan mendatang. Nah, untuk kesimpulan dari materi ini yaitu Kota Bandung merupakan sebuah kota yang terletak di Jawa Barat yang dahulunya dikenal sebagai kota dengan sebutan kota nama yang populer yaitu Faris Panjapa yang dikenal sebagai kota dengan masyarakat yang ramah dan serta memiliki alam yang asri dan sejuk. Kota Bandung sekarang menjadi peningkatan kedua kemacetan terbesar di Indonesia setelah kota Jakarta. Namanya waktu kemacetan di Kota Bandung mengalami peningkatan perbandingan pada tahun 2016 yang mencapai 46 jam pada 1 tahun. Di Kota Bandung sebagai salah satu kota provinsi di Jawa Barat yang memiliki luas wilayah 167,31 km yang terdiri dari 30 kecamatan, 151 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 2.394.800
73 juta jiwa yang menempati urutan ketiga besar di kota-kota yang memiliki jumlah penduduk lebih besar dari 100.000 jiwa. Nah, Kota Bandung ini memiliki visi terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera. Dan misi pertama ialah mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta pengendalian pemanfaatan ruang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Karena itu, sudah saatnya menciptakan sistem transportasi secara terpadu yang mampu menyediakan jasa pengangkutan yang seimbang dengan tingkat kebutuhan pelayanan jasa angkutan yang memenuhi syarat aman, selamat, nyaman, cepat, lancar, tertib, teratur, efisien, dan murah. Begitu, mungkin saya akan kembalikan lagi ke rekan saya, yaitu Yuke Sumiati. Oke, sekian dari kelompok kami, dari kelompok 9. Maka dapat saya simpulkan bahwa yang sudah dibilang oleh Thea, bahwa dalam transportasi, oleh karena itu contohnya dalam Kota Bandung, itu pada saatnya dapat diciptakan di dalam sistem transportasi secara terpadu dan mampu menyediakan jasa pengangkutan yang seimbang, yang memiliki arti makna yaitu nyaman, cepat, lancar, teratur, dan efisien. Maka begitulah sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.